Ada sebuah platform bernama Republic GCV yang menjanjikan sesuatu yang kedengarannya luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa janji itu beneran? Nah, berdasarkan analisis yang cukup dalam, kita bakal bongkar sama-sama apa sih yang sebenarnya ada di balik layar. Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Angka inilah yang jadi pusat dari semua janji mereka. Lebih dari $300.000 untuk satu koin. Angka yang spesifik dan fantastis banget ini sebenarnya dirancang cuma buat satu hal, biar kita langsung noleh dan penasaran. Jadi, pertanyaannya simpel aja, apakah ini sebuah nilai impian yang bisa jadi kenyataan, atau ya cuma ilusi doang? Itulah yang akan kita selidiki bareng-bareng, satu persatu kita kupas tuntas. Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu apa sih yang bikin platform ini kelihatan begitu menarik dari luar. Kita akan bedah penampilannya dan janji-janji manis apa aja yang mereka tawarkan ke para penggunanya. Begitu Anda masuk, Anda langsung disambut sama visual-visual yang bikin adrenalin naik. Ada roket, warna emas, penghitung waktu mundur. Ini bukan sekedar desain loh. Ini tuh taktik psikologis. Tujuannya buat menciptakan rasa urgensi dan takut ketinggalan atau yang kita kenal banget sebagai FOMO. Dan inilah pemicu FOMO utamanya. Sebuah tanggal yang spesifik banget di masa depan. Ini taktik klasik dalam proyek-proyek spekulatif. Mengalihkan fokus kita dari apa yang nyata sekarang ke sebuah janji besar di masa depan. Oke, sekarang kita lupain dulu tampilan luarnya yang kinclong itu. Apa yang terjadi kalau kita coba lihat lebih dekat? Disinilah kita mulai menemukan beberapa kejanggalan yang lumayan serius. Detail-detail kecil seringkali bisa ngasih tahu banyak hal. Di antara menu standar kayak Home dan Main, tiba-tiba muncul pilihan yang aneh banget OMG. Penggunaan istilah yang sangat non-formal kayak gini di platform keuangan tuh langsung bikin kita bertanya-tanya. Tim di baliknya ini sebenarnya seprofesional apa sih? Nah, ini temuan yang fatal banget. Situs web resmi mereka nggak bisa diakses. Yang muncul malah pesan error database. Coba deh bayangin, sebuah perusahaan teknologi dengan klaim nilai jutaan dolar, bahkan nggak bisa jaga situs webnya sendiri tetap nyala. Ini adalah sinyal bahaya yang super besar soal ketidakstabilan teknis mereka. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya, yaitu klaim-klaim mereka. Kita akan pisahkan antara jargon-jargon teknologi canggih yang mereka pakai dengan fakta ilmiah yang sebenarnya. Konsep inti mereka itu namanya GCV. Gampangnya gini, nilai sebuah aset bisa ditetapkan setinggi itu cuma berdasarkan kesepakatan. Ini tuh sama aja kayak kita rame-rame sepakat kalau selembar tisu harganya $1 miliar. Tanpa adanya permintaan dan penawaran di pasar beneran, ya kesepakatan itu nggak ada artinya sama sekali. Sebelum kita bahas klaim mereka berikutnya, penting banget buat kita ngerti ini. Komputasi kuantum yang sesungguhnya itu teknologi yang super kompleks, butuh perangkat segede gaban, dan kondisi lingkungan yang ekstrim, kayak suhu yang dinginnya bukan main. Slide ini nunjukin betapa jauhnya klaim mereka dari kenyataan. Mengatakan bisa melakukan penambangan kuantum di ponsel, itu pada dasarnya sama kayak bilang kita bisa masukin superkomputer raksasa ke dalam kantong celana. Berdasarkan teknologi yang ada sekarang, ini jelas cuma fiksi ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan lihat gimana caranya platform ini mencoba membangun citra yang sah atau legitimate. Caranya, dengan meminjam nama-nama besar dan istilah-istilah regulasi yang sebenarnya mereka salah gunakan. Di dalam aplikasinya, muncul notifikasi tentang MiCA Event Suspension. Istilah ini kedengarannya resmi dan meyakinkan banget kan? Tapi tunggu dulu, mari kita cari tahu apa sih MiCA itu sebenarnya. Jadi, MiCA itu adalah kerangka regulasi kripto yang beneran ada dari Uni Eropa. Tapi poin paling pentingnya ada di sini. Regulator Uni Eropa itu gak beroperasi dengan cara ngeluarin notifikasi suspensi di dalam aplikasi acak kayak gini. Ini jelas penyalahgunaan istilah cuma buat menciptakan kesan seolah-olah mereka diawasi oleh regulator. Padahal, enggak. Pola yang sama berlanjut terus sampai ke identitas pemimpinnya. Nama Kosashi Nakamoto itu jelas banget dirancang biar kita langsung keingat sama pencipta Bitcoin yang legendaris, Satoshi Nakamoto. Ini tuh taktik yang umum banget, minjem kredibilitas orang lain karena nggak punya kredibilitas sendiri. Setelah kita lihat semua buktinya, sekarang mari kita rangkum temuan-temuan kita. Berikut ini adalah indikator-indikator resiko utama yang harus kita waspadai, gak cuma di proyek ini aja, tapi juga di proyek-proyek lainnya di luar sana. Slide ini merangkum semua red flags yang kita temukan. Mulai dari janji keuntungan yang gak masuk akal, penggunaan taktik FMO yang menekan, klaim teknologi yang mustahil kayak penambangan kuantum, sampai penyalahgunaan istilah regulasi dan identitas yang menyesatkan. Kalau ditambah lagi dengan fakta teknis yang gak stabil dan gak ada tim atau white paper yang jelas, sebuah dokumen teknis yang krusial, semua ini membentuk sebuah pola yang sangat jelas dari proyek yang risikonya tinggi banget.
Jadi setelah kita bedah semua lapisannya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Sekarang setelah Anda tahu polanya kayak gimana, tanda-tanda apa yang akan Anda cari pertama kali saat menilai sebuah peluang di masa depan? Tetaplah kritis, dan yang paling penting, selalu lakukan riset Anda sendiri.